Dr. Iwan Aflani. Dok, kita lanjutkan pembicaraan tadi, Dok. Mungkin proses apa yang akan dilakukan oleh Ban PT selanjutnya? Mungkin kapan mereka akan melakukan survei ke sini, atau mungkin berapa waktu yang akan diperlukan oleh mereka untuk sebelumnya menetapkan akreditasi baru untuk WLM ini, Dok? Jadi setelah kita submit dokumen borang akreditasi gitu ya, maka nanti Ban PT dalam tahapannya itu kan mereka akan mempersiapkan timnya juga. Jadi mereka akan menyiapkan tim asesor yang nantinya akan mengakses atau menilai borang yang dibuat oleh Universitas Nambu Mangkurat. Nah, kemudian setelah itu akan dilakukan desk evaluation. Jadi evaluasi berkas-berkas itu yang kita kirimkan secara online itu akan dievaluasi. Nah, setelah evaluasi di meja desk evaluation, maka akan berlanjut. Mereka akan memverifikasi hasil desk evaluation tersebut, temuan dalam desk evaluation dalam asesmen lapangan. Mereka akan turun ke lapangan langsung, mengkonfirmasi apakah borang yang kita buat itu sudah sesuai. Ya kan? Apakah sudah sesuai, maka terjadilah yang namanya asesmen lapangan. Nah, setelah asesmen lapangan itu, kan mereka akan kembali lagi ke Ban PT ya. Tim asesor itu kan kembali ke, katakanlah, markas mereka. Nah, di situ penilaian dari asesor itu akan masuk ke dalam majelis. Majelis yang nanti akan menentukan peringkat akreditasi ULM. Jadi akan ada penilaian lagi di majelis. Ini, Dok, mungkin pertanyaan terakhir lah. Apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa ini, Dok? Jadi dengan penurunan akreditasi, kemudian harus upaya-upaya yang dilakukan mungkin supaya ini tidak terjadi berikutnya, mungkin generasi-generasi berikutnya tidak terjadi lagi demi kemajuan OLM kita lah. Itu seperti apa itu, Dok? Jadi segala sesuatu itu tentunya ada hikmah. Hikmah untuk kita melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kan harus kita pahami sebagai sesuatu yang yang niscaya di dalam kehidupan kita. Pasti akan ada pasang surut kan, seperti itu dalam kehidupan. Seperti kehidupan kita juga sebagai manusia. Ada naik, ada turun, kadang di atas, kadang di bawah, dan yang lainnya. Namun kita tidak ingin kan berada di bawah. Kita ingin terus naik, menanjak. Nah, otomatis ULM harus banyak melakukan evaluasi diri. Ya. Evaluasi diri itu berbagai macam caranya. Ya, yang pasti ULM melakukan evaluasi, kemudian juga membuat komitmen yang terbaik untuk tidak terjadi hal yang seperti ini. Kemudian berkomitmen untuk selalu meningkatkan menjadi yang terbaik. Tapi kata kuncinya adalah kita harus selalu tertib, terencana, terstruktur, dan sistematis dalam bekerja. Gitu. Jadi kalau dalam bekerja itu tertib, terencana, terstruktur, sistematis gitu, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Yang tentunya tertib terhadap apa? Tertib terhadap aturan-aturan, tertib terhadap regulasi-regulasi, dan hal tersebut tertib terhadap rencana kita gitu. Kita harus benar-benar disadari oleh ULM. Bukan hanya ULM ini, tapi seluruh institusi, seluruh lembaga kan juga pasti akan bekerja dengan cara yang seperti itu. Apalagi kita berharap ada perbaikan. Nah, kalau kita berharap perbaikan, tentunya tidak pernah berpikir kan kejadian yang sama akan terulang lagi ke depannya. Dan ini cukup menjadi catatan sejarah buat ULM. Dan insya Allah ya, setelah kesulitan itu kan ada kemudahan, ya kan? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, gitu kan? Kita berharap seperti itu dan menambah kedewasaan ULM lah ke depan. Siapa tahu ini satu momentum untuk batu lompatan ULM menjadi lebih baik dan lebih berprestasi di kemudian hari ya, di waktu-waktu yang akan datang. Ini kan satu cobaan bagi ULM, tapi mudah-mudahan kita bisa melalui cobaan ini dengan baik. Insya Allah kita nanti bisa mendapatkan hasil di kemudian hari yang lebih baik. Karena ULM harus bisa belajar dari pengalaman. Jadi kuncinya adalah kita belajar dari pengalaman. We do not learn from experience. We learn from reflecting experience. Jadi kita setelah mengalami pengalaman ini,
kita merefleksikan diri dan kita belajar dari refleksi pengalaman tersebut. Insya Allah mudah-mudahan OLM lebih maju dan jaya di kedepannya. Terakhir dok, ini closing statement dari dokter kan terkait pembicaraan kita hari ini. Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bumangkurat beserta seluruh jajarannya, seluruh sivitas akademika Universitas Bumangkurat yang telah berjuang dan berupaya sebaik mungkin untuk mengembalikan reputasi dan akreditasi Universitas Bumangkurat. Dan pesan kami juga kepada sivitas akademika, baik itu dosen, kemudian juga mahasiswa, alumni maupun masyarakat, kita tetap optimis, jangan sampai kehilangan optimisme. Kita optimis bahwa LM akan bisa menghadapi tantangan ini dan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, amin. Dan kita doakan bersama. Amin. Demikianlah pembicaraan yang menarik sekali dengan Dr. Iwan Aflani, MKS SPF SH, Wakil Rektor Bidang Akademik yang menjadi Koordinator Tim Rekoordinasi OLM. Mudah-mudahan OLM kembali berjaya, kembali menjadi kebanggaan kita bersama masyarakat Benua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.